Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Nur Wahid, berikut saya bernama Pulung Warsito akan memaparkan tugas sebagai tugas komprehensif. Yang pertama tentang teori belajar. Teori belajar itu terdiri dari teori belajar behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivisme. Yang mana behavioristik itu teori belajar yang mengedepankan perubahan tingkah laku. Sedangkan kognitif, teori belajar yang mengedepankan proses belajar. Humanistik yaitu teori belajar yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia atau peserta didik. Sedangkan konstruktivisme teori belajar yang menekankan dalam kegiatan mencipta. Yang kedua, IPK atau indikator pencapaian kompetensi. IPK adalah penjabaran dari kompetensi dasar, yaitu berupa perilaku yang dapat diukur atau diobservasi. Untuk melihat ketercapaian dari KD yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran, meliputi kompetensi yang berdasarkan materi dan melihat silabus dan pedoman mata pelajaran, yang mana kompetensi ini bisa ada dua kategori, yaitu LOTS atau kemampuan berpikir tingkat rendah, dan HOTS kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini disusun meliputi unsur A, B, C, D, yang mana A itu audiens atau artinya anak didik atau peserta didik, B itu behavior, perilaku yang dapat diamati sebagai hasil belajar, sedangkan C condition atau persyaratan yang perlu dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat tercapai, sedangkan D yaitu degree atau tingkat penampilan yang dapat diterima. Tujuan pembelajaran ini meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan, yang mana sikap itu terdiri dari menerima, merespon, menghargai, menghayati, dan mengamalkan. Sedangkan pengetahuan yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Sedangkan keterampilan itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Yang keempat, TPACK. TPACK itu singkatan dari Technological Pedagogical Content Knowledge, yang mana TPACK ini adalah pengetahuan tentang pentingnya integrasi antara teknologi dan pedagogik dalam pengembangan konten di dunia pendidikan. Ada 3 unsur. Yang pertama technological knowledge, yang kedua content knowledge, yang ketiga pedagogical knowledge, yang mana integrasi antara technological dan konten itu menghasilkan technological content knowledge. Integrasi antara teknologi dan pedagogik yaitu menghasilkan istilah technological pedagogical knowledge. Dan yang ketiga itu integrasi antara pedagogical knowledge dan content knowledge yang menghasilkan istilah pedagogical content knowledge. Yang kelima, kecakapan abad 21, yaitu terdiri dari yang disebut 4C. C yang pertama creative thinking,
yang kedua critical thinking and problem solving, yang ketiga communication, yang keempat collaboration. Yang keenam tentang model pembelajaran. Model pembelajaran yang saya tulis yaitu ada 4. Yang pertama model pembelajaran problem based learning, yang kedua project based learning, yang ketiga inquiry learning, yang keempat discovery learning. Nah, di antara model-model pembelajaran ini memiliki sintak problem based learning, yaitu yang pertama orientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa, yang ketiga membimbing penyelidikan, yang keempat mengembangkan menyajikan hasil, dan kelima menganalisis dan evaluasi masalah. Sedangkan project based learning atau PJBL yaitu pertanyaan mendasar, yang kedua mendesain perencanaan produk, yang ketiga menyusun jadwal pembuatan, yang keempat memonitor keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima menguji hasil. Yang ketiga sintak inquiry learning, itu yang pertama perumusan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, yang ketiga merancang hipotesis, yang keempat melakukan percobaan untuk memperoleh data, yang kelima mengumpulkan dan menganalisis data, yang keenam membuat kesimpulan. Sedangkan discovery learning adalah sintaknya yang pertama pemberian rangsangan atau stimulation, yang kedua identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga pengumpulan data collection, yang keempat pengolahan data processing, yang kelima pembuktian verification, yang keenam menarik kesimpulan atau generalization. Yang ketujuh dimensi pengetahuan dan proses kognitif, di mana dimensi pengetahuan terdiri dari dimensi faktual, dimensi konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sedangkan dimensi proses kognitif itu ada 6 tingkatan atau dikenal C6. C1 itu tingkatan mengingat, C2 tingkatan memahami, C3 tingkatan menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta. Yang ke-8 penilaian. Penilaian terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek sikap, yang kedua aspek pengetahuan, yang ketiga aspek keterampilan. Di mana aspek sikap itu penilaiannya dalam bentuk observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, dan jurnal. Sedangkan pengetahuan untuk penilaiannya adalah tes lisan, tes tertulis, dan penugasan. Sedangkan keterampilan bentuk penilaiannya ada 4, yaitu praktik, proyek, portofolio, dan produk. Nah, itulah tugas yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Nurul Wahid. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.